Menurut Gembong Citrosupomo, tumbuhan paku adalah suatu divisi yang jelas telah memiliki kormus, yaitu tubuhnya sudah dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Namun, tumbuhan paku belum menghasilkan biji dan alat perkembangbiakannya yang utama adalah spora. Kemudian, menurut Gembong Citrosupomo, berdasarkan fungsinya, daun paku Megaphyllus dibagi atas dua kelompok, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil yaitu daun yang berwarna hijau yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis, sedangkan sporofil yaitu daun yang berfungsi sebagai penghasil spora. Kemudian, Gembong Citrosupomo menyatakan bahwa tumbuhan paku itu menempati klasifikasi pada divisi Pteridophyta dengan memiliki 4 kelas, yaitu Silopithinae, Lycopodinae, Equisetinae, dan Felicinae. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan melakukan kegiatan sampling dan karakterisasi Pteridophytes. Yuk, come on! Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi pengamatan. Saya sudah menggunakan loop dan masker. Yuk, let's get started! Oke, spesies pertama yang saya temukan yaitu Pteris vittata atau Chinese leatherback fern. Nah, spesies ini tuh termasuk kingdom Plantae dari divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida dari ordo Polypodiales, family Pteridaceae, dan genus Pteris. Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 gambar spesies Pteris vittata hasil amatan saya. Dapat dilihat pada 2 gambar tersebut. Pteris vittata atau Chinese leatherback fern termasuk jenis paku tanah, yaitu paku-pakuan yang hidupnya itu di tanah, tembok, dan tebing terjal. Nah, kebanyakan jenis paku ini tuh banyak tumbuh pada batu-batu atau pada tebing sungai, dan tentu saja dia tuh menyukai kelembaban. Tumbuh paku ini banyak ditemukan liar di bagian-bagian dari dunia seperti Amerika tropis, Asia tropis, di India, negeri China, Jepang, Barat Indis, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Nah, batang dari Pteris vittata ini berbentuk bulat, berruas-ruas panjang dan kaku, dan permukaan batangnya ini halus. Pada batangnya juga terdapat rambut, dan warna batang Pteris vittata ini hijau hingga hijau kecoklatan. Jenis daunnya ini menyirip, tapi daunnya tuh halus atau tidak bergerigi dan rata, dan bentuk daunnya tuh memanjang. Warna daun adalah hijau tua dan ujung-ujungnya itu bergabung dengan urat lain sehingga memperlihatkan garis yang dekat dengan tepi. Tekstur daunnya adalah helaian atau seperti selaput dan permukaan daunnya ini halus atau gundul. Nah, Pteris vittata ini termasuk dimorfisme, yaitu antara sporofil dan tropofil dalam satu individu ini berbeda bentuk atau ukurannya. Daun tropofil ini daun yang digunakan untuk fotosintesis dan sedangkan daun sporofil ini untuk menghasilkan spora tentunya. Dan akar dari paku ini adalah serabut yang tidak bercabang atau monopodial, dan dia ini terletak pada seluruh permukaan rimpang dan bentuk akarnya tuh tipis dan kasar berwarna coklat. Rimpangnya ini menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. Nah, di spesies ini tuh terdapat ental. Ental adalah daun yang tumbuh dengan proses yang khas tumbuhan paku, yaitu pucuknya itu tumbuh dari rimpang atau rizoma dalam keadaan tergurung ke dalam sehingga berbentuk seperti ujung tangkai biola. Nah, teman-teman, sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan pada jurnal Current Biology menemukan fakta bahwa spesies tanaman Pteris vittata memiliki kemampuan untuk mengakumulasi dan menoleransi akar arsenik kadar arsenik tinggi yang dapat membahayakan makhluk hidup. Nah, dengan kata lain, tanaman ini tuh bisa membantu membersihkan lingkungan yang penuh dengan udara beracun. Spesies berikutnya, saya menemukan Adiantum cuneatum atau paku kelor atau familiar dengan nama paku suplir. Spesies ini termasuk kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Felicinae, ordo Marginales dari family Polypodiaceae, dan genus Adiantum. Dan ini saya juga sudah menyediakan gambar hasil amatan saya dari spesies Adiantum cuneatum. Adiantum cuneatum atau paku kelor berhabitat di atas tanah dan sangat suka dengan tanah yang gembur serta kaya akan bahan organik atau humus. Nah, karakteristik dari daunnya ini bergerigi dan bergelombang serta mempunyai urat daun yang bentuknya tidak teratur dan daunnya ini tumbuh dari rizoma. Tangkai ental daun berwarna hitam mengkilap
dan terkadang bersisik halus ketika dewasa. Daunnya ini melipat ke arah dalam sebagai indisium untuk melindungi sorus. Sorus ini merupakan kumpulan dari spongarium atau kotak spora. Kumpulan dari sorus ini disebut dengan sori. Sori dari tumbuhan paku kelor terletak rapi pada permukaan bawah daun bagian tepi tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, untuk akar dari paku kelor ini, akarnya itu serabut, bentuknya rimpang tegak, dan akar sejatinya semakin menaik atau memanjat. Untuk dari paku kelor yang saya amati ini, akarnya memang tertutup oleh tanah, jadi memang tidak terlihat. Dan untuk batangnya, batang tumbuhan paku kelor ini berwarna hitam mengkilat, berduri tegak atau setengah tegak, dan dijumpai sisik-sisik yang lunak ataupun keras. Batangnya bercabang dan berupa rimpang. Nah, adapun kegunaan dari Adiantum cuneatum ini dijadikan sebagai tanaman hias yang bisa ditanam di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, daunnya ini berkhasiat untuk pelancar air seni dan akarnya berkhasiat sebagai obat cacing. Spesies yang ketiga ada Platycerium bifurcatum atau paku tanduk rusa atau dalam bahasa Inggrisnya Eichhorn fern. Spesies ini masuk dalam kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, dari ordo Polypodiales, family Polypodiaceae, dan genus Platycerium. Dan di sini saya juga menyediakan dua gambar. Yang gambar kiri adalah gambar hasil amatan saya dan gambar yang kanan adalah gambar hasil dari literatur. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan epifit dari divisi Pteridophyta yang tersebar di seluruh bagian dunia kecuali daerah bersalju dan daerah gurun. Total spesies yang diketahui itu sekitar 10.000 dan sebagian besar tumbuh di daerah tropika basah yang lembab. Dan diperkirakan di Indonesia itu tumbuh 3.000 spesies dari Platycerium bifurcatum. Habitat asli dari paku tanduk rusa adalah hutan, terutama hutan hujan tropis seperti di Indonesia. Dan ia ini menyukai pepohonan besar yang seringkali tumbuh berdampingan bersama epifit lain seperti dari famili Orchidaceae, dan kadang-kadang ini tumbuh pada batu-batu karang. Dan spesies ini tuh sering ditanam sebagai tanaman gantung atau tanaman tempel pada pohon untuk memberikan kesan alami sebagai dekorasi taman. Nah, untuk karakteristik daunnya ini bertipe perisai, mengering dan berwarna kecoklatan, dan dari daun ini akan tumbuh daun yang menjuntai ke bawah seperti tanduk rusa yang tumbuh sehat berwarna hijau. Daun perisai tersebut memberikan perlindungan dan hara mineral bagi akar yang melekat pada batang pohon atau pada tempat perlekatannya. Nah, permukaan daun dari spesies ini itu teksturnya itu keras. Nah, permukaan daunnya itu kasar seperti kulit rusa. Nah, daun dari spesies ini itu memiliki dua tipe, yaitu daun yang pertama, tipenya itu steril, berbentuk perisai tegak, mengering pada kondisi kurang air, dan fungsi dari daun steril ini adalah untuk mengumpulkan daun-daun kering dan sebagai penangkap air, sehingga kelembaban bagi rimpang tetap terjaga. Dan tipe kedua adalah daun fertil yang berbentuk seperti tanduk rusa dan menjuntai dari pusat daun steril. Fungsinya adalah sebagai pembawa spora yang terletak di sisi bawah daun. Panjang daun tipe fertil ini dapat mencapai 1 meter atau lebih. Dan spora yang terdapat pada spongaria yang terlindung oleh sori yang tumbuh menggerombol di sisi bawah daun menyebabkan flek berwarna coklat pada daun. Nah, ciri panjang daun fertil ini mencapai 70 cm dan lebarnya itu kurang lebih 50 cm, bercabang menggarpu 2-8, dan cupingnya tuh tidak sama. Ujungnya lancip atau tumpul, dan daunnya tumbuh menjuntai dan tidak simetris. Untuk batangnya ini berupa rimpang. Batang dan akar merupakan pokok penumpu pada batang inang yang membentuk bongkahan seperti kol berwarna coklat. Akarnya tumbuh berumbai dari rimpang pendek yang dikenakan dari dua jenis daun tersebut, yaitu daun steril dan daun sporofil. Spongarium yang terdapat pada ujung itu
tertutup rambut, bentuknya hampir seperti bintang dan warnanya itu coklat kebiruan. Nah, Platycerium bifurcatum ini digunakan untuk obat tradisional oleh masyarakat Jawa. Tumbukan halus daunnya itu digunakan sebagai kompres demam dan luka bengkak seperti bisul, radang rahim luar, dan campurannya dengan bawang merah itu bisa digunakan untuk obat gondok dan kudis. Nah, spesies terakhir yang saya temui yaitu ada Cibotium baromes atau paku ekor monyet atau paku simpai. Spesies ini masuk ke kingdom Plantae dari divisi Pteridophyta juga dan kelasnya Pteridopsida, ordo Cyatheales, famili Cibotiaceae, dan genus Cibotium. Nah, sebagai gambar perbandingan saya menyediakan dua gambar di mana gambar yang berpot putih itu adalah paku Cibotium baromes yang saya temui, yang saya amati, di mana dia tuh bulu keemasannya tidak nampak karena tertutup oleh tanah di dalam pot. Sedangkan untuk gambar yang di sampingnya saya dapatkan dari literatur, di mana pakunya ini sudah tumbuh besar di habitat aslinya dan nampak sekali batangnya ini dia menungging seperti ekor monyet dan tentunya batangnya ini terlihat ya bulu-bulu keemasannya. Cibotium baromes habitatnya adalah habitat aslinya itu di hutan primer di daerah sejuk yang lembab dan di sana itu dapat tumbuh hingga 10 meter. Entalnya itu dapat mencapai panjang hingga 3 meter. Nah, kemudian panjang tangkai daun ini bisa mencapai 150 cm dengan tulang daunnya yang keras. Batang daunnya yang masih muda melingkar seperti ekor monyet sehingga terlihat seperti punggung monyet yang sedang menungging. Kemudian bulu keemasan pada batang pakis ini memang sudah tumbuh saat pakis ini masih kecil dan bulunya inilah yang membuat pakis ini tuh menjadi menarik. Namun pada Cibotium baromes yang sedang saya amati ini bulu-bulunya tidak terlihat karena spesies ini diletakkan di dalam pot sehingga bulu-bulunya ini tertimbun oleh tanah. Untuk batangnya ini masif, tegak, panjangnya hingga 0,5 meter sampai 1 meter dan pangkalnya itu berbulu seperti ekor. Tangkai daunnya gemuk, diameternya itu 2 cm. Daun-daunnya menyirip, berwarna hijau sampai hijau tua, berbentuk lonjong hingga lancet dengan pucuk tajam yang terbesar hingga 80 cm kali 25 cm. Nah, kegunaan dari rimpang Cibotium baromes ini dapat dijadikan sebagai antiinflamasi dan menghilangkan rasa sakit pada encok atau pinggang dan rematik. Sedangkan untuk ekstrak bulu Cibotium baromes ini potensialnya itu sebagai sumber antioksidan dan antibakterial alami. Oke, kemudian untuk perbedaan dari 4 spesies paku-pakuan ini yaitu kalau dilihat dari habitat aslinya, paku suplir ini menyukai tanah yang berhumus. Kemudian untuk Platycerium bifurcatum atau paku tanduk rusa, habitatnya menempel pada inang pohon. Nah, untuk Pteris vittata, ini habitatnya dia menempel pada batu-batuan atau dinding yang lembab. Dan sedangkan untuk habitat dari Cibotium baromes atau paku ekor monyet, dia ini habitat aslinya adalah di hutan yang sejuk dan lembab. Kemudian dari bentuk daunnya, kita lihat dari bentuk daunnya, suplir ini daunnya bergerigi dan bergelombang serta agak melipat ke arah dalam untuk melindungi sorusnya. Kemudian untuk Platycerium bifurcatum atau paku tanduk rusa ini daunnya dia bercabang. Cabangnya itu berbentuk seperti tanduk rusa dan teksturnya kasar. Untuk Pteris vittata, daunnya menyirip, tepinya itu halus dan rata, serta bentuk daunnya itu memanjang. Dan untuk Cibotium baromes, daunnya ini berbentuk lonjong hingga lancet dengan tulang daun yang keras. Dan Cibotium baromes ini yang menjadi ciri khasnya yaitu memiliki bulu keemasan pada batangnya. Nah, demikian video mengenai sampling dan karakterisasi Pteridophytes. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan see you!